Halo Bapak Ibu, berjumpa kembali bersama saya Ricky Martono yang akan membawakan topik mengenai supply chain mobil listrik. Kita akhir-akhir ini mendengar usaha dari Indonesia dan seluruh dunia untuk memproduksi mobil listrik ya, sebagai peralihan dari mobil berbahan bakar fosil atau BBM. Ya. Tapi kalau kita lihat ternyata supply chain dari mobil listrik itu tidak serta-merta mengurangi polusi atau emisi secara total. Kenapa bisa begitu? Kita saksikan berikutnya. Pertama, ada perbandingan antara mobil bahan bakar fosil dan mobil berbahan bakar uh, listrik ya. Berbahan bakar fosil itu seperti BBM yang mana menurut penelitian dari Universitas Cambridge, Exeter dan Nijmegen pada tahun 2019 menyebutkan bahwa emisi dari mobil berbahan bakar fosil itu sebesar 275 gram CO2 per mil. Sementara mobil listrik hanya menghasilkan emisi sebesar 200 CO2 per mil. Bahkan target di tahun 2050 ditargetkan emisi mobil listrik itu hanya sebesar 50 gram CO2 per mil, yang artinya memang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan mobil berbahan bakar fosil. Nah, namun kalau kita lihat supply chain dari mobil listrik itu sendiri, memang ada penurunan emisi di posisi penjualan di luar mobil dan konsumsi mobil listrik oleh masyarakat, yang mana emisinya tadi sudah disebutkan berkurang. Namun, kalau kita lihat supply chain mobil listrik secara keseluruhan, sebelum mobil ini dijual, maka mobil akan dirakit ya, di pabrik mobil atau otomotif. Dan sebelum dirakit, maka ada komponen-komponen mobil yang harus diproduksi, seperti roda, bodi mobil, maupun baterai listrik itu sendiri. Ya. Di sini ada 3 kegiatan besar. Ya. Tapi yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa pembangkit energi dari pabrik perakitan mobil, dari pabrik penghasil atau produsen roda, bodi maupun baterai listrik itu menggunakan bahan bakar fosil, misalnya batu bara ataupun minyak bumi, yang artinya ada emisi di sini. Ya. Dan khusus untuk baterai listrik, yang mana raw materialnya terdiri dari diantaranya adalah kobalt dan litium. Nah, dan kobalt sendiri 70%-nya diperoleh dari negara Republik Demokrat Kongo yang ada di Afrika. Dan ini juga produksi dari kobalt dan litium menggunakan bahan bakar fosil. Ya. Maka dari itu, sebenarnya mobil listrik sendiri membutuhkan 30-40% energi lebih banyak untuk diproduksi dibandingkan dengan memproduksi mobil berbahan bakar fosil. Ya. Nah, kita lihat di sini berbagai macam pabrik di supply chain mobil listrik masih banyak menggunakan bahan bakar fosil, bukan bahan bakar ramah lingkungan. Ya. Sehingga memang ada penurunan emisi ya, di titik di mana konsumsi mobil listrik itu sendiri ada emisi yang turun, namun emisi untuk memproduksi mobil listrik itu sebenarnya naik sebesar 30-40%. Ya. Sehingga apa? Artinya kalau kita ingin mengurangi emisi, tidak cukup hanya dengan menghasilkan mobil listrik, tapi juga kita harus mengalihkan pabrik-pabrik di sepanjang supply chain mobil listrik agar beralih dari menggunakan bahan bakar fosil ke bahan bakar ramah lingkungan sebagai pembangkit energi. Contohnya apa? Misalnya menggunakan tenaga matahari, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, atau apapun itu yang memang ramah lingkungan. Nah, berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Ya. Demikian informasi dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silakan subscribe dan silakan follow IG saya di ricky.v.martono. Untuk informasi lebih lanjut mengenai supply chain mobil listrik dan supply chain yang ramah lingkungan dapat diperoleh dari buku saya berjudul Sustainable Supply Chain. Terima kasih.